tentang pendidikan putra-putri kita semuanya. Karena di rumah anak-anak adalah putra mandiri, tetapi di sekolah kami adalah sebagai wakilnya. Jadi kami juga sebagai orang tua. Bahkan mungkin kami senantiasa memikirkan bagaimana nanti anak-anak setelah lulus. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kali ini sebenarnya kita laksanakan pada hari Jumat, tidak ada. Tapi karena ada kegiatan saya melakukan penjelasan terkait budaya positif. Sepak bola kebuai. Bapak Ibu, apakah diperkenankan Bu Ibu? Ye, Bu. Ye. 30 menit ye. Ye. Mudah-mudahan ini jadi ladang rezeki kang jenengan dan jenengan bisa melakukan praktik baik di rumah dan anak-anak kang jenengan semua. Perlu diketahui budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Karena kita sekolah penggerak, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah tadi sudah masuk dari materi aslinya ke saya terkait dari budaya positif penerapan kepada siswa-siswa kita. Apakah panjenengan semua sudah menerapkannya di rumah? Mbak Niken itu sudah sering komunikasi gitu, sudah ada untuk berkomunikasi dengan gurunya. Alhamdulillah untuk kelas saya, alhamdulillah ketika bertemu dengan guru sudah mengucapkan salam. Misalnya assalamualaikum Bu, sudah mulai terbiasa, mulai berkembang untuk sesamanya. Untuk anak-anak yang lain juga sudah mulai berkembang karena ketika mau masuk sekolah biasanya disambut oleh guru dan melakukan baris berbaris, membaca doa Pancasila, Indonesia Raya. Terus setelah itu mereka berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru dengan sama. Tapi itu tidak hanya dilakukan di sekolah untuk budaya positif itu, tapi juga harus diterapkan di rumah karena waktu belajar itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi kita harus ada komunikasi yang baik antara guru dan wali murid terkait budaya-budaya positif yang ingin kita terapkan di sekolah dan diimplementasikan di rumah. Jadi berkesinambungan. Budaya positif ini bisa menjadi kebiasaan, sebuah kebiasaan atau praktik baik. Jika kita melakukannya setiap hari, otomatis anak-anak itu akan termemori dengan hal-hal yang baik dari kita. Jadi jika panjenengan semua itu melakukan perilaku yang baik, penerapan yang baik pada anak panjenengan, pasti anak panjenengan akan melakukan hal-hal yang positif itu. Karena budaya positif itu munculnya itu dari didikan kita. Ketika di rumah kita tidak serta-merta memarahi anak. Misalnya anak membuat kesalahan terus kita membesar. Itu secara otomatis dengan menurunkan jiwanya anak-anak jadi sudah jadi satu sama kamu. Jadi dengan harus kenapa anak itu tadi membuat kesalahan dengan menanyakan dan melakukan pendekatan dua pada anak. Jadi dibudayakan Bapak Ibu. Apakah sudah seperti itu? Mungkin tetap karena terlalu banyak aktivitas kita yang kita kerjakan sehingga kita tidak memperhatikan budaya yang positif. Di sini banyak yang berkutik pada kaki. Jangan sampai anak kita ini berkutik pada kaki. Mbak Putri, HP denda itu memunculkan nilai-nilai yang negatif pada diri kita. Jadi kita harus
mulai dari diri kita sebagai orang tua sehingga kita bisa memilih anak saya harus menjadi anak yang lebih baik. Ya mungkin HP-nya dikontrol dulu, dikasih waktu zaman dikasih HP, nanti anaknya nanti malah sudah anak berkebutuhan khusus, nanti dikasih HP, kedepannya anak-anak malah jadi apa? Iya, makanya itu yang mengontrol adalah orang tua harus sanggup sama botet untuk menjadi orang tua yang baik, yang hebat, sanggup ya kan ya. Terus motivasinya ini timbul dari diri mereka sendiri. Jadi dia itu mendapat motivasi ekstrinsik itu dari luar. Misalnya dari guru memberikan motivasi kepada anak, terus orang tua memberikan motivasi sehingga motivasi itu bisa diambil oleh anak tersebut. Oh saya bisa, saya tidak salah lagi. Seperti itu, Jadi yang terutama adalah budaya dari orang tua ketika mengajarkan kepada anak nilai-nilai positif. Karena kalau kita tidak membiasakan, anak-anak juga tidak akan terbiasa. 5 kontrol dulu lah ini yang akan mulai berkembang. Padahal selama ini masih belum karena ini juga materinya masih baru, belum secara signifikan dikembangkan di sekolah. Di sini ada yang pertama adalah membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kalau saya di kelas, saya memang merasa kesulitan ketika mengajar anak kita untuk yang seperti komunikasi ini masih belum secara signifikan. Jadi ketika saya memposisikan guru sebagai seorang itu saya sebagai teman, jadi komunikasinya itu secara individual. Sudah saya dampingi, saya tidak lagi sama anak yang lain mesti belajar kemana. Tapi sebagai seorang guru kita tidak boleh merasa emosi atau bosan atau beban. Tapi kalau saya sih merasa beban ya, karena saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka, karena setiap hal yang dilakukan seorang guru itu harus ada tujuannya, harus ada yang ingin kita capai, suatu impian, suatu visi. Jadi itu merupakan tantangan saya ketika mengajar anak-anak di kelas. Jadi menggunakan pendekatan individual tadi sebagai teman. Padahal ketika implementasi sebagai guru penggerak, saya harus memposisikan sebagai seorang manajer. Tapi ketika diterapkan pada anak tunagrahita karena mengalami hambatan intelektual dan komunikasinya juga terhambat, jadi saya memposisikannya sebagai teman. Kadang-kadang saya memposisikannya sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Ini pada Mbak Ipa ini kan kadang nggak mau sholat gitu. Kenapa nggak mau sholat? Gelap disuruh pemerintah sholat terus. Terus sama menangis. Loh kenapa kok nangis? Terus saya bilang, loh sampai nek gak sholat engko sampai ku masuk neraka loh, gak kumpul konco-koncone. Untuk sampai terus iku gak duwe konco-aan. Terus anaknya itu nangis lah, nangis gitu. Terus nangis lagi ya, terus sebentar saya keluar, ternyata dia apa langsung datang ke saya. Bu Mita, saya janji Bu Mita, janji apa? Saya janji Bu Mita, saya buat surat Bu Mita kalau saya mau sholat duhur, biar saya nggak mau masuk neraka, terus saya bisa sama teman-teman. Loh iya itu bagus itu. Terus akhirnya dia setiap hari mau sholat duhur. Karena apa itu tadi? Dia saya anggap dia sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi dia merasa bersalah ketika dia tidak bisa berkumpul dengan teman-teman. Padahal seperti itu kita bisa melakukannya pada anak kita yang
mengalami hambatan intelektual seperti itu. Ketika anak kita sebagai anak tunarungu, kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Kalau seorang manajer itu kita menanyakan keyakinan, tindakan apa menstabilkan identitas mereka, terus validasi tindakan salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini ketika untuk anak yang tunarungu ini ada yang katanya selalu terlambat, tapi nggak boleh terlambat ya, Oke, ini yang anak tunarungu ini sering datang terlambat ini Rimkan sama Yumi, kadang istirahat baru datang. Sebenarnya itu sudah diingatkan sama gurunya, nggak boleh datang jam 9, jam 7 harus di sini. Katanya anak, iya, tapi besoknya lagi diulang lagi. Nah itu sebagai seorang guru yang akan kami lakukan, dan kami akan mendiskusikan dan mengimplementasikan dari 5 posisi guru ini, dari posisi manajer yang menggunakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan ya, meskipun terapan jenengan itu merupakan anak saya harus semangat ya Bu ya. Jangan semangat seperti mereka anak harus bangga ya. Jenengan banggalah Bangga, nggih. Dia bisa sedikit saja saya bosan. Soalnya apa? Berarti apa yang saya ajarkan itu dia berhasil. Dengannya saja, Bu. Iya, saya dengannya mengucapkan apa budaya kita apa itu. Nah, ternyata bisa diimplementasikan dari yang saya ajarkan. Pada saat ini, kalau itu sama-sama berburu ya semuanya. Sama-sama mengucapkan salam. Tapi itu loh, apa bilang anak saya bilangkan itu ternyata dilakukan. Kau pulang itu saling sama semua gurunya. Nah itu saya nggak tahu kalau itu dilakukan. Itu saya tahunya itu dari guru yang lain konfirmasi ke saya kalau yang saya lakukan itu anak ibu kita harus pintar. Setiap kau pulang sekolah misalnya, kami kan semua guru sampai ke guru yang belakang. Itu adalah contoh-contoh yang baik, praktik baik yang saya lakukan agar siswa-siswa ini juga mencontoh figur seorang guru yang baik. Kalau kita tidak bisa memberikan contoh yang baik pada anak kita, otomatis anak kita juga akan meniru hal-hal yang negatif. Jadi semuanya harus dibudayakan dari diri kita sendiri, harus mampu ya Bu, mampu untuk berubah. Nah ini mudah-mudahan sekolah kita bisa mengimplementasikan dengan 5 posisi kelompok guru dengan menggunakan keyakinan kelas ya. Di sini keyakinan kelas yaitu adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif. Pentingnya budaya positif untuk anak-anak kita yaitu seperti itu tadi, dia bisa mengimplementasikan sejak dini. Misalnya untuk anak tunarungu gitu ya, karena kan dia mengalami hambatan pendengaran. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri komunikasi dengan guru kelasnya. Bu, bagaimana Bu saya ini untuk mengajarkan anak saya, untuk menumbuhkan karakter anak saya. Kan di sekolah sudah diajarkan sesama, tapi di rumah itu belum bisa. Itu harus selalu berkomunikasi dengan gurunya. Kalau panjenengan saja tidak aktif, otomatis nanti panjenengan di rumah juga tidak akan bisa menerapkannya kepada anak-anak panjenengan. Jadi panjenengan harus juga aktif ya, selain aktif di pagi, panjenengan juga harus aktif menjadi wali murid nih. Misalnya anak saya, Bu, anak saya sudah sampai di mana Bu? Oh belum bisa nanti ibu guru yang lain juga akan menjelaskan bagaimana cara menanganinya. Kenapa kok mereka belum bisa membaca, belum tahu huruf vokal, belum tahu huruf konsonan, suku kata. Jadi jenengan juga harus aktif. Kalau orang tua aktif, guru juga aktif, saling berkomunikasi, maka akan muncullah nilai-nilai kebajikan, budaya positif yang
ada di sekolah kita. Panjenengan ingin maju napa mboten untuk putra putrinya? Mungkin ya Bu, jangan sampai dengan anak berkebutuhan khusus, jangan sampai ya Bu, anak berkebutuhan khusus bisa jadi anak hebat. Kemarin saja contohnya yang ada di SD, SRB, NUI Jombang itu juara 1 Bu, lomba lari tingkat nasional, dapat medali emas. Loh itu loh yang kita ingin kita bangun dari sini, anak-anak kita ini. Jadi harus ada peranan orang tua, guru juga ikut andil, kita bekerja sama, berkolaborasi, menciptakan budaya positif dan nilai-nilai kepentingan universal ini, sehingga anak kita menjadi anak yang hebat. Terima kasih Bu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kan satu kecamatan. Allah Mata tidak Robbana